Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugi Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar para siswa sekalian dan saudara-saudaraku? Selamat jumpa kembali di media pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh geografis terhadap keragaman budaya. Keragaman budaya suatu daerah itu tergantung pada faktor geografis. Umumnya, bahwa budaya yang berkembang di suatu daerah itu cenderung menunjukkan karakteristik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat daerahnya. Misalnya, di daerah pegunungan yang subur, masyarakat cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Tentunya sistem alat yang digunakan merupakan hasil dari buah pikir manusia dan akan mencerminkan sebagai budaya setempat. Kebudayaan daerah itu sangat beragam. Tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan batas-batas geografis. Misalnya, letak geografis, di mana kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau, sehingga memaksa penduduknya untuk menetap di daerah yang terpisah. Karena kita terdiri dari pulau-pulau, sehingga mau tidak mau mereka menetap pada pulau-pulau tertentu. Kenapa itu terjadi? Kalau kita melihat ke belakang pada saat teknologi masa lalu, teknologi belum ada, bagaimana mereka bisa menyeberang antar pulau, sehingga mau tidak mau mereka akan tetap menghuni pada satu pulau itu, sehingga terbentuklah atau terjadi isolasi antar daerah. Akibat daripada isolasi itu, maka penduduk menempati setiap pulau itu akan tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang hidup terisolasi dari bangsa lain. Tentunya dampaknya akan mengembangkan kebudayaannya masing-masing, sehingga menimbulkan tiap-tiap daerah akan berbeda-beda budayanya. Kemudian yang kedua, posisi strategis. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, budaya lokal Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan Eropa. Nah, ini menurut Kuncharaningrat, ya. Nah, hal ini disebabkan karena Indonesia berada di jalur strategis, yaitu antara dua benua dan dua samudra yang merupakan perlintasan hubungan antar bangsa. Misalnya kebudayaan Betawi. Ya, kita tahu kebudayaan Betawi itu merupakan ada unsur dari Arab, ada unsur dari Cina, dan sebagainya. Kemudian berikut adalah kondisi ekologis. Lingkungan ekologis itu terbentuk dari struktur tanah, iklim, dan topografi.
Hal ini akan memberikan kontribusi bagi kondisi penduduk, baik itu dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, perbedaan ekologis ini akan berpengaruh kepada kemajemukan budaya. Misalnya, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan adat istiadat, dan sebagainya. Jadi tiap-tiap Kemudian juga itu bisa kita lihat dalam upacara larung. Kemudian juga ini adalah dalam budaya mereka. Jadi ketika mereka ini adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah diberikan bersyukur kehidupan sudah diberikan, sehingga mereka melakukan upacara kalau di pantainya kehidupan. Kemudian juga kalau misalnya itu di darat, di pegunungan, itu ada persembahan juga. Kalau misalnya mereka di darat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, itu ada persembahan. Itulah saudara-saudaraku, terima kasih kepada mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini kita akhiri bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.